Saya memberikan informasi tambahan, mungkin udah sering dengar, tapi saya mau pertajam karena nggak mengetahui hal ini bisa terjebak pada ketidakbahagiaan yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Singkat saja, tapi nanti diperdalam contoh-contohnya. Kolerik itu orang yang dominan, yang keras, iya, iya, enggak, hitam, hitam, putih, putih. Dia tuh tegar pada pendirian. Kadang-kadang dia tahu itu salah, dia mau ubah, gengsi. Orang kolerik tuh begitu. Dia ditakdirkan jadi pemimpin. Jadi kalau kamu seorang kolerik tuh, kamu takdirnya pemimpin. Nah, makanya nanti dalam pernikahan ada rumusnya. Pemimpin gak boleh menikah sama pemimpin. Pemimpin satu aja di rumah tangga. Sanguin adalah orang yang dia nggak bisa terlalu serius, suka bercanda, dia suka dinamis gitu loh. Dia lebih nyaman tuh fleksibel gitu. Ya, dia lebih nyaman untuk banyak bercanda, easy going gitu ya, intim sama orang. Baru kenal orang sudah bisa langsung akrab, deket, intim, hangat. Dia nggak cocok tuh kalau kerja di accounting, keuangan, administrasi, nggak cocok. Dia nggak betah yang masuk jam 9 keluar jam 5. Nggak betah, mual muntah, insomnia dia. Nggak bisa, dikekang, nggak bisa. Dia cocoknya apa? Sales, marketing, humas, PR, orang entertainment yang keluar-keluar, pelawak misalkan. Ya, MC ulang tahun anak gitu. Yang memang butuh luas gitu. Ya. Plekmatis itu orang yang dia tuh gini loh, yang sering oh gitu, oh iya, oke, oh gitu ya. Paling banyak ngangguk tuh plekmatis. Yang paling banyak ngangguk tuh plekmatis. Dia tuh pacifier tuh kayak Samudra Pasifik, tenang, dia tuh pendamai. Jadi kalau ada dua belah pihak konflik harus ada plekmatis yang mendamaikan mereka. Nah, plekmatis tuh takdirnya konselor, psikolog, aktivis sosial. CS itu harus plekmatis, customer service, yang nerima komplain gitu-gitu tuh. Sales marketing yang khusus back office-nya itu harus plekmatis gitu. Yang dia bisa mengakomodir, tidak mempersulit gitu. Ya, yang kalau kamu telepon ke operator tuh, atau telepon ke layanan apapun, layanan komunikasi, layanan bank, itu harusnya plekmatis. Kan ada yang komplain, oh gitu, baik, oh iya, coba diceritakan ibu, gitu. Harus plekmatis orang servis, orang pelayanan. Nggak mungkin orang pelayanan tuh, masa, cek lagi dong bu, nggak mungkin layanan kami tuh rusak. Kelar urusannya tuh. Orang layanan harus plekmatis, psikolog harus plekmatis. Kebayang nggak Kak Bu Risma jadi psikolog? Kita nggak betah loh, nggak mau datang lagi kita, karena kan terlalu streng. Cocoknya pemimpin. Nah, melankolis itu yang nggak terlalu banyak ngomong, dia suka me time. Kalau ke pesta ulang tahun atau pesta nikahan, paling cuma ala kadarnya salamin orang, kenalan, habis itu ya udah gitu. Di keluar dia menyendiri, dia suka me time gitu. Dan melankolis juga agak cermat, agak perfeksionis. Apa-apa tuh mesti tertata rapi, teratur, mesti ada aturannya. Nah, seringkali tuh melankolis kalau menikah sama orang yang serampangan. Kalau pulang tuh sepatu, kaos kaki bisa dilempar kemana, orang yang bisa apa aja gitu tanpa ada aturan. Itu memang sering berselisih di situ. Kamu yang ketat banget sama aturan, pertimbangan kalau pasangan kamu tuh serampangan orangnya. Nanti persoalan hal-hal sepele, ya. Nah, karena melankolis itu nanti jodohnya sama plekmatis yang bisa ini mengikuti dia. Nah, melankolis ini perfeksionis banget. Kalau ngapa-ngapain tuh mesti benar gitu, teliti banget. Maka orang keuangan, orang bank yang megang data keuangan itu harus orang melankolis. Kalau yang megang data tuh orang sanguin, bocor kemana-mana. Kamu juga kalau mau curhat, lihat kalau temanmu sanguin itu bocor sampai ke Papua nanti. Cerita kamu. Kalau mau curhat, lihat ini temanku plekmatis, boleh lah. Temanku melankolis masih boleh curhat. Kalau kamu curhat sama orang koleris, dimarah-marahin. Karma, tahu karma. Kamu pernah nyakitin orang kali kau.
Orang koleris itu memang itu nggak salah, bukan kekurangan. Nggak ada kepribadian yang kekurangan, bukan. Semua kepribadian itu ada kelebihannya. Di medan perang kita butuh orang koleris yang, ayo ke sana. Coba di medan perang yang mimpin orang pragmatis. Mohon izin, kita mau kemana kira-kira ya? Nggak bisa. Nah sekarang melankolis itu orang keuangan, orang bank, orang legal yang butuh jaga rahasia, apalagi seniman. Beethoven, Mozart, Einstein pun itu melankolis loh. Banyak orang nggak tahu. Einstein tuh melankolis banget, suka nyendiri. Thomas Alva Edison, kebanyakan penemuannya dia temukan waktu lagi berendam di bathtub. Bukan tipe dia yang kumpul-kumpul sama siapa, dia suka menyendiri di bathtub berendam. Muncul ide, muncul. Jadi bagi kamu yang suka menyendiri, kamu tuh inspiratif loh, banyak ide-ide. Contoh ya, kalau lagi nongkrong di WC tuh lama-lama kan, apalagi ada colokan, kelar deh orang ngantri itu. Karena muncul idenya, wah muncul. Dari me time kita sering dapat insight, muncul idenya. Tapi pas udah keluar, udah ada hiruk pikuk, apa ya tadi, masuk lagi gitu. Makanya selalu saya tuh di toilet tuh ada kayak post-it gitu. Kalau ada ide saya tulis. Soalnya ide-ide itu keluar belum tentu ada. Dia keluar seiring dengan sesuatu keluar. Nah sekarang begini. Saya ke jodoh ya, ini cepat saja. Orang dominan nggak boleh menikah orang dominan. Kalau kamu tahu aku tuh dominan, jangan menikah sama orang dominan, jangan deh. Berantem terus nanti tetangga lapor ke Pak RT. Pak, aku nggak kuat, mana dinding kami tipis, berantem terus. Piring terbang, begitu terbang, teriak, tuh aku minta pindah gitu. Sanguin sama sanguin boleh kawin nggak? Nggak boleh. Boleh sih, cuman ada konsekuensi, pekerjaan kurang beres. Bercanda aja terus. Tetangga juga lapor ke Pak RT. Pak berisik pak, ngakak-ngakak, ketawa-ketiwi. Tengah malam karaoke tahu. Aduh, minta pindah deh gitu. Melankolis sama melankolis juga nggak boleh menikah. Diem. Mendem. Tetangga juga lapor ke Pak RT. Pak, mohon maaf, angker sebelah. Ada orang nggak sih sebenarnya? Kalau aku lagi beruntung hanya sesekali kedengaran suara bekicot mengaum. Wah, nggak ada suara selain itu gitu. Orang pendiam kalau menikah bahaya ya, bisa selingkuh. Karena kenapa? Sudahlah kamu pendiam, nggak terlalu banyak ekspresi, menikah sama orang juga diam-diaman, nanti bisa buka cabang loh. Karena orang yang pendiam didiemin juga lama-lama. Kalau ada orang yang, kamu gimana kabarnya Jeng? Gitu. Langsung rasanya enak banget. Saya kan pernah cerita tuh ada suami istri tuh pendiam sama kaku gitu. Suatu saat dia itu di halte nunggu taksi, ada laki-laki di sampingnya, Mbak munduran dikit dong, itu ujung kakimu kena air hujan, mundur dong dia dong, gitu. Kisah ini dia cerita ke saya, Mas pernah loh ada laki-laki suruh saya mundur doang biar ujung kaki saya nggak basah, itu rasanya enak banget. Pengen aku minta nomor HP-nya Mas, cuma aku tuh melankolis. Untung nggak minta nomor HP, kalau nggak buka cabang tuh. Saya ketat ya, orang dalam konseling pranikah saya lihat orang yang koleris harus menikah sama plekmatis. Pantangannya ketat. Orang sanguin hanya boleh sama plekmatis. Orang melankolis hanya boleh sama plekmatis. Jadi plekmatis itu jodohnya semua orang. Dan aku plekmatis. Plekmatis sama plekmatis itu sangat boleh menikah, itu aman. Wah, saya belum pernah nanganin kasus KDRT, kasus pertikaian rumah tangga tuh yang plekma nggak ada, karena mereka saling ngalah kan. Kamu aja duluan sayang. Oh gitu ya, nggak kelar kan? Saling memberikan kamu dulu gitu loh. Dia kalau mau liburan tuh anaknya yang stres. Mama papa tuh saling diskusi, ngalah terus, ke Bali ya sayang, kita ke Bali ya kata mama. Suaminya bilang, oh aku lagi pengen ke Bandung sih. Istrinya bilang, oh Bandung boleh juga. Jangan deh, kamu udah nyebut Bali kan tadi kan. Kamu mau ke Bali ya sayang? Gak apa-apa Bandung aja. Bali aja deh gitu. Sampai liburan kelar, anaknya gak libur-libur. Lain kali anaknya tuh pesan sendiri langsung tiket. Kelamaan dong beliau berdua tuh diskusi, saling mendahulukan gitu loh. Tapi aman. Kok kamu plekmatis, pasanganmu juga plekmatis, mantap. Cuma hati-hati ya, ada orang koleris pura-pura plekmatis demi dapetin hati kamu. Datang ke rumah kamu, mama kamu sediain teh. Udah tante, udah jangan repot. Kan seolah-olah plekmatis kan.
Tapi itu topeng doang. Untuk tahu aslinya dia, lihat responnya pada orang lain. Ajak makan di food court yang harus pakai ngantri, yang bikin sebel, ngerti nggak? Bawa dia ke suasana itu memancing banget aslinya seseorang. Dia misalkan, sorry ya sayang jadi ngantri. Gimana sih ini? Itu aslinya dia. Yang lembut sama kamu itu promosi, masa diskon. Rumus dalam pernikahan satu ya, minta orang yang lagi nggak buta bantu nilai. Ngerti nggak maksudnya? Karena kamu lagi buta. Nanti kalau buta udah sembuh, wow, 5 tahun butamu akan sembuh total, nggak buta lagi. Di situ kamu akan menangis gitu. Maka itu gunanya konselor pranikah. Saya kan nggak buta, saya bisa bantu lihat, dan saya netral. Oke? Nah, seperti itu. Nah begini. Tapi aku tuh kayaknya ada 2 kepribadian deh. Cuman satu-satunya topeng. Sebenarnya kita bisa semua ini, bener nggak? Cuman ya, kalau kamu sering dilukai, disakiti, kamu akan punya topeng koleris. Lihat deh cewek, kalau sering dikecewain japrak 1, dikecewain japrak 2, japrak 3, pasti ada kolerisnya. Galak, ngerti nggak? Karena sering disakiti jadi galak. Tapi itu koleris topeng. Yang suka bercanda itu, sanguin itu juga kadang-kadang topeng. Semua orang bisa sanguin. Tapi sanguin asli itu nggak betah. Kalau jadi gini, aku disuruh bercanda bisa, aku disuruh tegas bisa. Sekarang lihat, kamu disuruh bercanda tiap hari mampu nggak? Ya disuruh bercanda tiap hari nggak mampu, berarti kamu bukan sanguin asli. Aku disuruh tegas bisa, kamu disuruh tegas tiap hari mampu nggak? Enggak, kamu bukan kolerik. Pada akhirnya akan menyadari, aku tuh kayaknya melankolis sih. Disuruh diam-diaman tiap hari di kamar doang. Libur seminggu di kamar doang, asik banget. Secara konsisten, mana yang kamu bisa lakukan betah berhari-hari itu kamu. Karena untuk bercanda, siapapun bisa bercanda. Kayak aku ini sebenarnya pragmatis kan. Aku tuh sanguin tuh supaya disukai wanita aja gitu. Karena aku tahu wanita itu suka pria yang humoris, pura-pura aja gitu loh. Aku bukan sanguin sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah sekarang begini. Ini saya berikan Anda salah satu contoh kehidupan. Ada seorang ibu-ibu, dia itu kalau ngakak pecah. Wah, gitu. Menikah sama seorang pejabat. Sayang, kamu tuh istri pejabat sekarang. Tolong kalau ngakak tuh diatur. Dicicil. Kalau terlalu pecah malu tahu. Jangan terlalu ringan jadi orang. Kalau ngakak tuh dicicil. Wah. Mah migrain insomnia beliau. Jadi jangan mau menikah sama orang yang mau mengubah kamu, oke? Nah, sekarang saya kasih tahu kamu cara membaca kepribadian kamu. Ini yang belum pernah saya beritahu. Lihat tulisan tangan kamu nanti di rumah. Tapi tulisan SD SMP kamu kalau bisa. Udah nggak ada ya? Ingat-ingat aja kayak gimana. Soalnya yang sekarang ini diri kamu yang udah berubah. Coba kamu renungkan aja nanti kamu kasih tahu saya yang mana ya. Kolerik itu tulisannya pasti rumput. Hanya Tuhan dan Dia yang bisa baca. Sorry selagi saya ingat, tulisan rumput kita tahu kenal misalnya dokter kan. Tahu nggak sebenarnya dokter tidak boleh terlalu kaku. Pasien nggak tenang, nggak rileks. Kalau saya boleh sarankan sebaiknya dokter itu pragmatis. Sudah, kamu udah sehat kok, ya tenang aja. Itu wajah udah seger kok, ya. Yang penting jaga makan, yang penting istirahat. Kalau udah ada kata yang penting sebenarnya itu gawat sebenarnya. Yang penting ada syarat dan ketentuan berlaku itu sebenarnya kamu gawat sebenarnya, cuma dihibur. Kalau dokter terlalu kolerik ngeri loh. Dok, ini habis operasi, gimana ya keadaanku ya dok? Wah, hati-hati kau. Yang lalu-lalu 2 bulan lewat, kalau nggak bisa jaga, hati-hati. Dia nggak perlu 2 bulan, seminggu lewat dia. Takut. Di Kelapa Gading ada seorang dokter anak atau dokter kandungan deh. Rame. Saya di Mitra, saya itu kalau mau cek apa ke dokter umum kan, saya bingung, Mbak itu kok selalu rame sih? Saya nggak usah promosi nanti tambah rame dia. Saya tanya ke ibu, ini kan dokter, ini banyak nih yang untuk hal ini, kenapa ibu mau ke ini aja? Akhirnya saya ketemu sebuah jawaban, itu namanya dokter nggak apa-apa. Ibu-ibu bayar mahal-mahal kesana hanya untuk dengar nggak apa-apa bu, ngerti nggak? Jadi kamu bayar kata nggak apa-apa itu loh.
Karena itu gak apa-apa, kan pragmatis kan. Ini laku. Dokter anak atau kandungan nih, kan ibu-ibu kan kalau kesana kan pasti supaya tenang toh. Perempuan kan gitu. Kalau misalkan bawa anak atau mau cek kandungan kan dia atau masalah penyakit tuh, yang penting udah datang udah tenang. Soal obatnya nggak diminum nggak masuk, udah datang udah tenang gitu loh. Perempuan kan begitu, ingin make sure, ingin secure, merasa aman. Nah, kamu yang mau jadi dokter di bidang layanan apapun, psikolog sebaiknya kalau boleh pragmatis. Karena kalau terlalu strength tuh, terlalu kaku tuh nggak ini ya. Nah, kamu kalau tulisannya kasar kayak rumput, itu koleris kemungkinan. Kalau bikin B kan harusnya bunting. Buntingnya ketahan. Jadi B-nya gini, ngerti nggak? Karena orang pragmatis kalau bikin B tuh buntingnya tuh lega. Nggak ditahan-tahan, nggak malu gitu. Karena menikahnya resmi gitu. Nggak MBA. Ngerti kan? Jadi orang yang tulisannya lucu kalau bikin D itu gemuk, ini gemuk buntel gitu. Itu pragmatis atau melankolis bisa juga. Nah, yang B-nya itu pelit, hamilnya diteken gitu. B-nya itu cuman itu. D-nya juga. Itu kolerik. Nah, sanguin tulisannya agak amburadul. Di paragraf pertama bisa miring kiri, kedua miring kanan. Tulisannya kadang tuh karena dia kocak orangnya agak kurang stabil sebenarnya. Ketemu siapa bisa nyenengin siapa, ngerti nggak? Bisa yang, oh tenang bro, dan dia orang gampang berjanji, hati-hati. Dia gampang berjanji tapi nggak ingat menepati. Oh tenang aja kita atur bro, oh, gampang itulah ya, oke. Makanya dia entertainer cocok. Ya, jadi tulisannya tuh dia yang paling nggak konsisten kalau sanguin. Kadang dia bisa bundar, kadang dia bisa ini gitu. Dan dia kalau nulis G-nya itu drep, nggak dirangkai, karena dia nggak mau repot. Orang sanguin nggak mau repot. Kalau kamu tulis tuh sep dinaikin, itu orang yang mau repot. Ada yang bikin G tung gitu kayak, itu orang nggak mau repot loh. Saya kalau assessment orang untuk bagian administrasi, saya kan pernah di hire sebuah perusahaan untuk ngebaca, dan saya mau menempatkan dia di yang butuh repot legal gitu kan, untuk segala macam yang butuh administrasi butuh repot. Kalau dia itu G-nya itu dituntaskan, itu orang mau repot. Ya, dan orang seni itu juga begitu tuh. Jadi gini, kamu orang yang nggak repot, nggak mau repot, mau menikah sama orang yang G-nya juga tung gitu, G ala kadarnya namanya. Hati-hati loh ya, anakmu nanti naruh di mana kamu lupa loh. Sayang, anak kita di mana ya? Iya nih, miss call coba miss call. Kalau kamu nggak mau repot, harus menikah sama orang yang berkenan repot biar seimbang, ngerti nggak? Melengkapi. Pragmatis itu tulisannya sejuk banget, nggak ada yang tajam-tajam. Kalau bikin A, B, P itu nggak tajam, ngerti nggak? Karena dia nggak tajam tuh nggak nyakitin gitu loh. Sorry ya, di antara semua pragmatis tulisannya paling indah. Ya, kalau melankolis cirinya gini, melankolis itu tulisannya jauh-jauh. Saya pura-pura bahagia. Jauh-jauh dari saya ke pura itu jauh. Karena dia suka menyendiri. Karena orang tulisan deket-deket, mepet-mepet. Saya mau makan, mepet-mepet gitu. Itu saya nggak mau jauh dari mau nggak mau jauh dari makan. Itu orang yang orang mangan yang penting ngumpul.